Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita bertemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Fani dan Kak Yos. Nah, adik-adik sudah mandi belum? Sudah siapkan Alkitabnya belum? Sama sudah siapkan persembahannya belum? Karena kita sebentar lagi mau mulai nih, Kak. Ya betul, Kak. Nah, sebelum kita mulai, kita mau pemanasan dulu nih adik-adik. Kita mau pegangin tubuh kita ya, Kak Yos ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi 2 lagu. Lagu apa aja, Kak Yos? Apa, Kak? Lagu apa ya, Kak Yos? Aku bersuka cita Dan jalan serta Yesus. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau mulai lagu kita. Ya adik-adik, kita mau bernyanyi. Kita gerakkan tubuh kita sekarang. Yuk. Ikutin Kak Fani dan Kak Yos ya, oke? Oke, Kak. Yuk kita gerak, Kak Yos. Aku bahagia, 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 bahagia. Tuhan ciptakan aku luar biasa. Yes, luar biasa. Yes, luar biasa. Aku bahagia, 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 bahagia. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Jentik kanan, jentik kiri, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Ayo dari kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik udah semangat kan? Kan kita sudah pegangan tadi ya Kak Yos, Iya, kita bener, Kak. nyanyikan. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah, kita nih mau saat teduh dulu. Yuk kita ambil sikap saat teduh yang baik. Yuk, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Oke adik-adik, setelah kita nyanyi pembukaan, sekarang kita waktunya untuk doa pembukaan ya Kak Fani Iya, dan betul. adik-adik. Sama berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena kami bisa dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, hingga berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yos doanya. Iya. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya untuk pembacaan Mazmur. Ayo adik-adik, kita buka Alkitabnya dari Mazmur 135 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita bacanya ganti-gantian ya adik-adik. Kak Yos dan Kak Fani tulisannya yang mengarah keluar, adik-adik bacanya yang tulisannya mengarah ke dalam. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir Baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Fir'aun dan menentang semua pegawainya, Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sebentar lagi kita mau membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hingga pada saat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada hari ini Tuhan dapat berkenan di hati kami Tuhan, dan kami lakukan di setiap hari ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita keluarkan Alkitab kita. Kita baca bersama-sama ya. Dari 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kita baca sama-sama dengan judul perikop Salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan Yesus dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Nah, Kak Cici mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak ceritanya Paulus beberapa minggu yang lalu? Nah, adik-adik, pada saat itu Paulus memulai pelayanannya di jemaat Korintus. Pada saat Paulus melayani di jemaat Korintus mendengarkan apa yang diajarkan oleh Paulus, lalu melakukan kebaikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari adik-adik. Tetapi pada saat itu Paulus memulai pelayanan lagi di Efesus ya adik-adik. Lalu pada saat Paulus meninggalkan jemaat di Korintus,
jemaat di Korintus berubah adik-adik, dari yang perbuatannya baik menjadi tidak baik, lalu tidak taat sama Tuhan Yesus, tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan adik-adik. Lalu pengajaran Tuhan Yesus disalahartikan oleh bangsa atau jemaat di Korintus ya adik-adik. Nah, Kak Cici mau tanya nih, ada yang tahu nggak arti saksi Kristus? Saksi Kristus adalah orang-orang yang menceritakan atau memberitahukan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu siapa saja kira-kira saksi Tuhan Yesus Kristus? Ada yang tahu? Kita skip dulu yuk. Kita tonton video berikut ini. Surat Paulus yang pertama untuk jemaat di Korintus, ditulis untuk sebuah komunitas gereja yang sangat Paulus kenal. Korintus adalah sebuah kota pelabuhan utama pada zaman kuno dan memiliki banyak kuil untuk dewa-dewa orang Yunani dan Romawi. Korintus merupakan sebuah pusat ekonomi besar sehingga secara strategis, Paulus datang ke tempat ini sebagai seorang misionaris. Dia menghabiskan 1,5 tahun untuk mengenal orang-orang di sana, menyampaikan tentang Yesus kepada mereka sehingga banyak sekali orang menjadi pengikut Yesus dan membentuk sebuah komunitas gereja. Kita bisa membaca kisah ini di Kisah Para Rasul pasal 18. Nah, beberapa waktu kemudian, Paulus pindah untuk memulai gereja-gereja baru di kota-kota lain. Dan dia mulai mendapat laporan bahwa gereja di Korintus tidak berjalan dengan baik. Dia diganggu oleh berbagai macam masalah. Dan itulah mengapa dia menulis surat ini. Surat ini terbagi dalam 5 bagian termasuk salam penutup. 5 bagian ini berkaitan dengan 5 masalah utama yang dibahas Paulus. Sehingga surat ini seperti sebuah kumpulan esai pendek tentang berbagai topik, tetapi beragam topik ini menjadi ide-ide utama yang menyatukan semua potongan-potongannya. Jadi, inilah yang dilakukan Paulus dalam setiap bagian surat ini. Dia menjelaskan masalahnya, lalu meresponi masalah itu dengan sebagian kisah Injil, yakni kabar baik tentang Yesus. Dan dia menunjukkan bagaimana hidup mereka tidak menunjukkan apa yang mereka percayai. Sehingga isi surat ini adalah tentang belajar berpikir tentang setiap area kehidupan melalui kacamata Injil. Nah, mari kita menelusurinya lebih dalam dan melihat bagaimana cara Paulus melakukannya. Di pasal 1-4, masalahnya adalah adanya perpecahan dalam gereja. Ada beberapa pengajar yang datang ke kota itu sejak ditinggalkan Paulus. Seorang pria bernama Apolos, kemudian Petrus. Nah, orang-orang memilih pengajar yang mereka suka, lalu berkelompok sesuai pengajar-pengajar yang dipilihnya itu, kemudian berbicara buruk dan tidak menghormati orang yang menyukai pemimpin atau pengajar yang berbeda dari mereka. Respon Paulus terhadap masalah ini cukup sarkastik dan tajam. Dia berkata, "Kamu pasti bercanda. Gereja bukan kontes popularitas. Gereja adalah komunitas orang-orang yang berpusat pada Yesus. Setiap pemimpin dan pengajar-pengajarnya adalah pelayan Yesus. Jadi, sementara Anda lebih suka pada pemimpin yang satu lebih dari yang lain, sangatlah tidak layak untuk saling memisahkan diri dan berbicara buruk satu dengan yang lain. Pusat dari gereja adalah Yesus, kabar baik tentang siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan." Nah, adik-adik, sudah nonton kan video yang tadi? Nah, di video yang tadi mengajarkan kita harus selalu bersyukur dan bersuka cita. Apa sih manfaatnya bersyukur dan bersuka cita? Yang pertama, manfaat bersyukur dan bersuka cita itu adalah memberi kita kekuatan dalam kita menghadapi masalah. Contohnya adik-adik, di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, adik-adik mengerjakan PR dari guru adik-adik masing-masing susah nih. Nah, kira-kira adik-adik bakal lepas tangan nggak begitu aja? Enggak kan, pasti adik-adik diberi kekuatan sama Tuhan Yesus agar adik-adik bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru adik-adik masing-masing. Lalu yang kedua, tidak mudah mengeluh seperti tadi. Nih, adik-adik dikasih PR, mama aku nggak mau mengerjakan PR, susah. Tidak ada kata susah kalau adik-adik mau belajar. Lalu yang ketiga, adik-adik bisa menentukan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Kalau misalnya adik-adik tidak mengerjakan PR, berarti itu adalah hal yang buruk. Begitupun sebaliknya, kalau adik-adik mengerjakan PR adalah hal yang baik dan bertanggung jawab. Nah, adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini adalah
bahwa kita sebagai saksi Kristus sudah memperoleh karya keselamatan dari Tuhan. Nah, caranya agar kita menghormati karya Tuhan Yesus dan cara mengungkapkan syukur kita seperti apa ya adik-adik? Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Lalu kita harus taat dan harus nurut sama mama papanya, sebab kalau kita tidak nurut itu akan dibenci oleh Tuhan Yesus, dan itu merupakan perbuatan yang tidak baik adik-adik. Kita belajar seperti Rasul Paulus, rasul yang bersukacita. Sebab kenapa harus bersukacita? Karena kalau kita tidak bersukacita, kita akan bersungut-sungut di setiap harinya. Kalau kita bersukacita, meskipun ada rintangan, ada masalah, kita tetap bersukacita, tetap tersenyum saat menghadapi masalah tersebut ya adik-adik. Lalu Kak Cici mau tanya nih, siapa ya saksi Kristus itu? Saksi Kristus itu adalah orang-orang yang memperoleh karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Contohnya seperti kakak, seperti adik-adik di rumah, seperti sanak saudara, seperti mama papa, semua itu adalah saksi Kristus. Berarti yang memperoleh karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Puji syukur Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur, bersukacita di dalam segala hal ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semoga firman-Mu ini menjadi sumber pegangan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk aktivitasnya adalah adik-adik menghafal 1 Korintus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Dan jangan lupa divideokan ya, lalu dikirim ke dalam grup Pelkat PA. Terima kasih. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Satu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk adik layan yang tidak bisa mengikuti IMPA di gereja Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan mereka masih bisa mengikuti IMPA online Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kiranya apapun yang disampaikan oleh kakak layan dapat mereka terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mama papa mereka Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaan yang dilakukan mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, yang di dalamnya ada karyawan kantor, PHMJ serta pelkat-pelkat ya Tuhan yang berada di dalamnya, terkhususnya pelkat PA ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelkat PA ini dalam melayani Engkau ya Bapa. Berikan kami tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan ya Bapa, yang dimana pada saat ini sedang masa pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya masa COVID-19 ini segera berakhir Tuhan, agar adik-adik Tuhan dapat bersekolah kembali ya Tuhan di sekolah mereka masing-masing ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, hingga staf-stafnya yang paling bawah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus jamah mereka Tuhan, berkati pekerjaan yang mereka lakukan untuk negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahannya dikumpulkan seperti minggu lalu, diberikan kepada mama dan papanya. Sekarang kita mau berdoa persembahan. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memberikan persembahan. Berkati tangan adik-adik yang memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang diberikan dapat memberikan pembangunan untuk gereja GPIB Cipecang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini ibadah kita telah selesai. Jangan sedih Kak Yos, karena nanti minggu depan kita mau bertemu. Nah sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa sikap yang baik. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah menyelesaikan ibadah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan berkati juga adik-adik yang jauh di sana tetapi dekat bersama kami. Biarlah Engkau Tuhan selalu memberkati akan kesehatan adik-adik dan kakak layan serta orang tua dan semuanya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Adik-adik, tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari